welcome. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Regina Marta Yosefani Marbun. Di sini aku akan menjelaskan beberapa materi mengenai konsep, peran, dan fungsi dari DPRD baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Selamat menyaksikan. Oke, langsung aja seperti yang sudah tadi aku bilang di awal, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep, fungsi, dan peran DPRD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari DPRD. Apa sih pengertian dari DPRD itu? Sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu DPRD. Jadi, DPRD itu adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu lembaga legislatif di tingkat daerah, provinsi, dan kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia. DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah yang mewakili rakyat dan bertugas membuat peraturan daerah, menyusun anggaran, serta mengawasi kinerja pemerintah yang ada di daerah. Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa dasar hukum yang mengatur tentang DPRD. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat 3 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan secara umum. Selanjutnya itu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang sudah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, serta DPRD. Dan yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Berikut ini ada jumlah anggota DPRD. Yang pertama itu DPRD provinsi, jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, umumnya berkisar antara 35 sampai 100 orang. Yang kedua ada DPRD kabupaten atau kota. Ini juga berdasarkan jumlah penduduk, biasanya berkisar antara 20 sampai 50 orang. Kemudian ada sistem pemilihan DPRD. Yang pertama itu dilakukan melalui pemilu legislatif atau pileg setiap 5 tahun sekali. Yang kedua itu menggunakan sistem proporsional terbuka, artinya rakyat memilih secara langsung calon anggota DPRD, bukan hanya dari partainya saja. Yang ketiga itu kursi DPRD didistribusikan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari masing-masing partai dan caleg di daerah pemilihan atau dapil tertentu. Selanjutnya ada struktur dan keanggotaan dari DPRD. Yang pertama itu pimpinan DPRD terdiri dari ketua dan wakil ketua. Yang kedua ada alat kelengkapan DPRD meliputi yang pertama itu ada pimpinan DPRD, ada komisi-komisi, ada badan anggaran, ada badan pembentukan perda, ada badan kehormatan, ada fraksi-fraksi, dan panitia khusus. Oke, next, itu ada fungsi DPRD. Menurut pasal 149 dan 300 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi legislasi, itu membentuk peraturan daerah atau perda bersama kepala daerah, menyusun program legislasi daerah atau prolegda, serta melaksanakan pembahasan terhadap rancangan perda. Fungsi yang kedua itu ada fungsi anggaran, bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, lalu menilai kebijakan fiskal daerah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Yang pertama itu mengawasi pelaksanaan perda dan penggunaan APBD, lalu mengawasi kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan strategis daerah dan program pembangunan. Nah, DPRD terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada DPRD provinsi, berkedudukan di tingkat provinsi dan bekerja sama dengan gubernur. Yang kedua ada DPRD kabupaten, berkedudukan di tingkat kabupaten dan bekerja sama dengan bupati. Serta yang terakhir itu ada DPRD kota, berkedudukan di tingkat kota dan bekerja sama dengan wali kota. Oke, lanjut. Apa sih perbedaan DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten atau kota? Nah, yang pertama itu ada lingkup kerja.
DPRD Provinsi memiliki lingkup kerja di tingkat provinsi. Mereka bertugas membuat peraturan daerah provinsi, menyusun anggaran provinsi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah provinsi. Urusan yang ditangani biasanya berskala lebih luas seperti pengelolaan jalan provinsi, pendidikan menengah, dan pelayanan kesehatan tingkat provinsi. Sementara itu, DPRD Kabupaten atau Kota bekerja di tingkat kabupaten atau kota. Tugasnya mencakup penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota, pembahasan anggaran daerah, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah kabupaten atau kota. Fokusnya lebih pada pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, pasar tradisional, jalan lingkungan, dan puskesmas. Lalu poin yang kedua, hubungan dengan kepala daerah. DPRD Provinsi menjalin hubungan kerja dengan gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap kebijakan gubernur dan mengawasi kinerjanya. Sedangkan DPRD Kabupaten atau Kota bekerja sama dan mengawasi bupati untuk kabupaten atau wali kota untuk kota. Fungsi pengawasan dan kemitraan ini bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan di daerah berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Baik, kemudian di sini ada contoh nyata dari peran DPRD. Yang pertama itu pembuatan peraturan daerah atau perda. DPRD bersama kepala daerah merancang dan menetapkan perda. Contohnya adalah DPRD Kota Surabaya ikut merumuskan perda tentang larangan merokok di tempat umum untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lalu ada pengawasan program pemerintah daerah. DPRD bisa melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke proyek pemerintah daerah. Contohnya adalah DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan ke proyek normalisasi sungai untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan kualitas. Selanjutnya adalah menyalurkan aspirasi warga. DPRD menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat seperti keluhan soal pelayanan publik atau permintaan pembangunan fasilitas umum. Contohnya adalah DPRD Kabupaten Sleman mendorong pembangunan saluran irigasi di desa-desa setelah menerima laporan dari warga. Baik, berikut ini merupakan pendapat pribadi ataupun refleksi saya mengenai kinerja DPRD di Indonesia. Kinerja DPRD di Indonesia masih perlu ditingkatkan dalam hal transparansi, penyerapan aspirasi rakyat, dan integritas anggota. Banyak keputusan yang kurang terbuka, aspirasi warga sering tidak ditindaklanjuti, dan masih ada anggota yang kurang kompeten atau terlibat kasus korupsi. DPRD sebaiknya lebih terbuka, aktif turun ke masyarakat, dan diisi oleh wakil rakyat yang jujur, berkompeten, serta berintegrasi tinggi. Oke, sekian hasil presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.